Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara pemirsa di Studio TV Peduli. Sudah Ika hadirkan kembali. Ini penting sekali untuk menjadi catatan bersama, mengingat tidak lama lagi 2023-2024. Wow, bakal menghangat ya beberapa kabupaten kota di tanah air, provinsi, begitu pula dengan ibu kota negara. Bagaimana kita mempersiapkan diri memasuki fase-fase yang luar biasa bagi pesta demokrasi untuk seluruh masyarakat di tanah air. Telah hadir di studio bersama saya Ketua Bawaslu Kota Parepare, ada Bapak Muhammad Zainal Asnun FIP. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat, salam Bawaslu. Salam Bawaslu. Baik, hari ini ada yang menarik sekali, karena kalau kemarin-kemarin kan beliau hadir bagaimana mekanisme-mekanisme yang dalam tahapan-tahapan ini dipersiapkan. Nah, salah satu bentuk inovasi yang dilayangkan kepada seluruh masyarakat yang nantinya akan tercover untuk program-program yang luar biasa nanti gitu ke depannya adalah ada Jarimu Awasi Pemilu. Mungkin ini juga mengikuti Smart City, Smart People begitu ya. Nah, mungkin langsung saja nih Bapak Ketua dijelaskan seperti apa aplikasi Jarimu Awasi Pemilu, silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih atas diundangnya ke tempat ini untuk bagaimana menjelaskan aplikasi yang baru saja diluncurkan secara nasional oleh Bawaslu Republik Indonesia. Aplikasi Jarimu Awasi Pemilu ini adalah sebuah gerakan awasi digital. Jadi dalam perkembangan saat ini Bawaslu RI telah melihat bahwa pengalaman-pengalaman pemilu yang lalu kebanyakan konten-konten yang ada di media sosial ini juga adalah satu ruang untuk memanfaatkan melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif. Dengan meluncurkan Jarimu Awasi Pemilu ini, Bawaslu telah menyiapkan ruang-ruang di situ. Ada beberapa ruang yang dapat menjadi tempat diskusi, ya, tetapi yang menjadi persyaratan harus menjadi anggota dulu. Jadi Jarimu Awasi Pemilu ini adalah suatu wadah yang ketika masyarakat ingin berpartisipasi menjadi pengawas pemilu, ada tata cara yang kita masuk untuk mendaftar dulu sebagai anggota di dalamnya. Tapi terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum di seluruh Indonesia. Nah, setelah itu, setelah terdaftar, maka ada beberapa ruang di dalamnya yang bisa kita termasuk ada beberapa forum update Bawaslu itu menggambarkan beberapa kegiatan-kegiatan Bawaslu yang terupdate, termasuk regulasi-regulasi yang terbaru itu dimasukkan di situ. Ada forum, ada beberapa forum di situ yang semua sisinya yang berbeda kita bisa masuk di situ. Jadi itu tujuannya. Jadi pada prinsipnya di sini adalah hadirnya ini adalah sebagai bentuk aplikasi komunitas ya. Aplikasi komunitas. Perlu digaris bawah dulu. Jadi mungkin ini kita harus tahu dulu aplikasi Jarimu ini apakah hanya sekedar bentuk portal biasa untuk ngasih tahu bahwa ini adalah ada agenda-agenda. Tapi ternyata setelah Ika pelajari lebih lanjut, memang ini adalah memang terbuka untuk umum, untuk masyarakat, seluruh masyarakat, untuk mendukung pengawasan partisipatif pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Demikian Pak Ketua. Tapi kalau untuk di Parepare sendiri, apakah ini sudah diluncurkan atau memang ini adalah program dari Bawaslu Pusat terintegrasi ke bawah atau gimana itu? Jadi aplikasi Jarimu Awasi Pemilu ini luncurannya satu di pusat. Kita secara nasional di sini ada petunjuk yang menggambarkan bahwa masuk ke aplikasi Jarimu Awasi Pemilu itu kita daftar dulu melalui, ada petunjuknya di sini nanti juga bisa disebutkan, dan setelah masuk sebagai anggota ini menyeluruh secara nasional. Jadi tidak di launching bahwa nanti di kabupaten kota beda, di provinsi beda. Ini terpusat di Bawaslu RI. Nah, kami juga telah melakukan peluncuran secara berjenjang karena di Bawaslu RI itu diluncurkan di Surabaya pada tanggal 7 Februari bulan lalu. Nah, kami melanjutkan dengan apel siaga kemarin sesuai instruksi Bawaslu RI
memperingati atau persiapan pengawasan 1 tahun menuju pemilu 2024, yaitu tanggal 14 Februari kemarin kita melaksanakan apel siaga. Oke, nah ini kita pemirsa mungkin juga perlu tahu bagaimana caranya bisa masuk dalam komunitas ini. Iya. Nah, bagaimana, apa mekanisme yang perlu dilakukan? Apakah sama dengan kalau hanya mengisi ada alamat, link, kemudian mensubmit, atau seperti apa itu Pak Ketua? Iya, jadi di sini ada manual booknya saya bawa. Saya izin menyampaikan bahwa kalau ingin menjadi anggota di Jaringan Awasi Pemilu, ingin berpartisipasi dengan bagaimana caranya kita sesuai secara digital melakukan pengawasan partisipatif, di sini digambarkan melalui link https jaringanawasipemilu.bawaslu.go.id. Nah, jadi ini saya juga mudah-mudahan TV Peduli berkenan nanti menyampaikan secara men-share untuk memperbanyak peserta-peserta yang ingin masuk ke Jaringan Awasi Pemilu ini. Karena kenapa? Harapan Bawaslu Republik Indonesia di zaman digital sekarang, terutama kaum milenial, bisa ikut berpartisipasi pelaksanaan pemilu ini. Karena di Jaringan Awasi Pemilu ini telah lengkap. Forum update-nya, forum masyarakatnya, forum apanya semua. Termasuk ketika ada dugaan pelanggaran yang ingin disampaikan, ataukah pengaduan yang ingin disampaikan oleh masyarakat, bisa masuk ke Jaringan Awasi Pemilu ini. Oke. Bahkan mungkin di situ formnya mungkin ada yang bisa share gambar kali ya. Jadi kalau misalnya ada apa, itu kita bisa share gambar atau video di situ. Iya, termasuk kalau memang ada dugaan pelanggaran yang ingin disampaikan sebagai aduan, bisa langsung disampaikan di ini melalui halaman forum. Halaman forum ini tempatnya seluruh masyarakat menyampaikan apa ide-ide atau apa penyampaian atau apa yang menjadi aduan dalam pelaksanaan pemilu nanti. Jadi ada semacam ruang chat yang disediakan? Ada. Ruang, dan bisa mengirimkan, misalnya ada bukti-bukti yang dia dapatkan dengan foto, bisa dikirimkan. Tetapi itu kan terkadang masyarakat masih agak agak bagaimana, ragu-ragu. Dia terbuka untuk menyampaikan. Makanya di satu Jaringan Awasi Pemilu ini ada akun masing-masing peserta. Jadi itu tetap terahasiakan data identitas sebenarnya. Iya, tenang. Iya, yang penting nanti tuh tahu juga, karena kadang-kadang kalau form-form yang di situ kadang-kadang kok servernya menolak gitu. Jadi Anda juga harus memastikan diri punya alamat email yang tidak pelit-pelit dalam mengirimkan data. Nah, kadang-kadang kok ditolak bukan servernya menolak, tapi mungkin alamat email Anda mungkin harus mencari alamat yang bisa mengcover gitu pengiriman. Karena memang sekarang ada alamat-alamat email yang kapasitasnya tidak mencukupi. Jadi bukan dari kesalahan servernya, tapi kitanya yang punyanya gitu alamatnya. Nanti kita akan share, saya akan share alamatnya nanti di layar kaca TV Peduli. Bisa dicatat pemirsa, bisa langsung daftar hari ini, bisa langsung Pak ya? Bisa langsung dicoba. Cuma kami sedikit menyampaikan karena aplikasi ini baru, jadi terkadang kita harus berulang-ulang. Ya, biasa terjadi. Kita masuk kadang not found 404 itu, tapi itu kan lagi memang maintenance terus ini untuk masuk sebagai anggota. Karena kita harus memikirkan bahwa berapa banyak yang meng-apply. Jadi berapa banyak meng-apply. Jadi kirimnya mungkin di jam-jam, jangan di jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk seperti itu. Kita jeda dulu saudara, saya nanti akan share di layar kaca TV Peduli. Tetaplah bersama kami, saya masih akan segera kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara bersama masih bersama kami seputar aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Berikut kami tampilkan di lower third ya, link daripada yang bisa Anda ikuti gitu kan untuk bisa masuk dalam form ini. Tapi sekali kami permaklumkan kepada pemirsa bahwa karena saat ini memang banyak sekali dilakukan banyak pembenahan seperti itu, jadi mungkin kalau not found begitu untuk sementara nggak apa-apa, dicoba aja karena nanti juga bakal bisa terrealisasi secepat mungkin. Baik, kembali lagi, ini aplikasi Jarimu Awasi Pemilu ini dijelaskan seperti yang clue yang saya terima bahwa memang ini mengajak seluruh komunitas maupun elemen masyarakat ya untuk bergabung dan berkontribusi dalam melakukan pengawasan pemilu. Jadi mungkin mekanisme bisa dijelaskan sedikit kalau kita melihat apresiasi masyarakat di Parepare sendiri, Pak Ketua, dengan kemarin ada apel siaga, kemudian meneruskan launching itu juga di Parepare seperti apa ini? Ya, jadi kalau kita melihat di ukuran kita sekota Parepare ini, aplikasi Jarimu Awasi Pemilu kita berangkat dari lingkungan sendiri dulu, berangkat ke lingkungan sendiri, ke jajaran Bawaslu Kota Parepare, jajaran Panwaslu Kelurahan dan sampai tingkat Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan. Nah, ini dengan memperkenalkan aplikasi ini kita menyebarluaskan secara setelah diteruskan dengan apel siaga,
kami juga menyebarluaskan secara individu. Secara individu ini itu berdasarkan jenjang Bawaslu Parepare tadi kecamatan sampai kelurahan. Nah itu awalnya kita perkembangan untuk menyebarluaskan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Tetapi dari aplikasi ini unsur-unsur yang terlibat pada aplikasi ini ada termasuk juga unsur pemerintah yang bisa membuat peran edukasi di situ, termasuk juga kader-kader SKPP yang telah dibentuk beberapa edisi atau beberapa angkatan ini sekolah kader pengawasan partisipasi, termasuk organisasi jurnalis kemasyarakatan pemerhati pemilu. Ini semua bisa menjadi anggota di dalam aplikasi Jarimu Awasi Pemilu ini. Baik, tapi kalau boleh ikatan juga pemirsa di rumah tahu, ini sejak launchingnya Jarimu ini Februari Pak Ketua ya? Iya, 7 Februari. 7 Februari bulan lalu. Tapi apakah sudah ada angka yang bisa ditunjukkan dalam artian persentase begitu dari Bawaslu pusat sendiri? Seperti apa masyarakat yang mulai daftar? Kalau adakah angka persentase, oh sejak di launchingnya sudah seperti ini, angka partisipasi, seperti apa Pak Ketua? Ya, jadi kita melihat memang ini beranjak pelan-pelan. Oh, beranjak pelan-pelan. Karena kita juga paham bahwa masyarakat seluruh Indonesia belum terlalu melek dengan digitalisasi. Baik. Paling kita kalau mau hitung-hitungan ya persen-persenan lah berapa yang melek dengan digitalisasi seperti ini. Jadi kita memang pelan-pelan untuk mengedukasi atau mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi anggota pada aplikasi ini. Karena kenapa? Secara tidak langsung masyarakat yang sudah daftar siapapun itu dia akan terlibat menjadi pengawasan partisipatif dan menjadi satu pencegahan pelanggaran pemilu. Karena dalam isi-isi daripada digital ini, Jarimu Awasi Pemilu ini banyak menggambarkan aturan-aturan, banyak menyampaikan regulasi dan banyak mengupdate kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya ke bawah. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang masuk di kita Pak Ketua, izin. Seperti apa follow up-nya? Contoh cerita. Hari ini misalnya si ibu ini mungkin sudah masuk dalam anggota. Anggota di Jarimu itu. Kemudian dia melaporkan. Bagaimana bentuk follow up-nya? Kan ada laporan pasti otomatis minta di ini dong. Realisasi seperti apa? Udah melaporkan nih Pak nih. Nah, gimana tuh Pak Ketua? Nah, ini kita akan berbicara panjang juga tentang bagaimana, dan ini pertanyaan bagus sekali. Karena kenapa? Tadi juga saya menyampaikan di forum ini di Jarimu Awasi Pemilu ini masyarakat bisa menyampaikan pengaduan atau laporan. Nah, kalau kita berbicara laporan, tentunya secara sistematis peraturan Bawaslu juga mengatur harus memenuhi syarat formil dan material. Sedangkan ini kan melalui digitalisasi itu tidak mungkin terpenuhi dengan semua syarat-syarat tadi. Nah, jadi ketika ada pengaduan, ketika ada laporan melalui aplikasi ini, maka di Bawaslu RI ada sebagai yang bertugas sebagai jadi operator ada yang sebagai admin di aplikasi ini untuk mensortir pertanyaan atau bukan juga, itu kan yang menjadi khusus untuk pengaduan ada dibilang ruangan forum. Khusus ruangan forum ini tempatnya masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Di situ ada diskusi, ada pengaduan, ada pelaporan. Nah, ketika ada pengaduan, maka admin akan memilah pengaduan ini, kan sudah jelas nih akun siapa yang memasukkan aduan. Admin akan memilah bahwa aduan ini menuju ke daerah mana, tempatnya di daerah mana di seluruh Indonesia. Admin akan meneruskan ke kabupaten kota yang dimaksud, apakah itu pengaduan atau laporan, dan pengaduan atau laporan ini dijadikan informasi awal oleh Bawaslu yang dimaksud, yang ditujukan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, informasi awal inilah maka ditindaklanjuti oleh petugas Bawaslu Kabupaten Kota untuk langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan klarifikasi kah, undangan kah, apakah tergantung perkembangan sesuai penanganan pelanggaran. Jadi ini penting untuk menjadi catatan teman-teman di rumah bahwa tidak serta-merta ketika melapor langsung ada ini. Karena memang ada pointer-pointer memenuhi syarat apa tidak. Karena jangan sampai aduan-aduannya tidak beralasan, hanya sekedar
anu diceritakan gina ceritakan tong betul. gitu ya Pak Ketua ya. Harus jelas, itunya harus jelas. Tidak boleh hanya berdasarkan asumsi. Nah, asumsi atau apalagi pakai rumus kira-kira atau jangan-jangan gitu ya. Jadi memang ada kaidah-kaidah yang harus terpenuhi supaya bisa dikatakan ini termasuk dalam bagian pelanggaran begitu. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman bekerja sangat proaktif begitu ya. Ketika memang sudah memenuhi kriteria yang ini pasti akan ada tindak lanjut yang akan dilakukan. Tapi ya mohon bersabar karena ini pesta demokrasi yang bukan kapasitas yang kecil dan sebentar, pasti bertahap. Kita jeda dulu dan teman-teman bisa ditayangkan lagi mana link yang bisa dihubungi untuk mendaftar. Nah, sudah ada di layar TV ya. Itu ada link yang sudah kami share, Jarimu Bawaslu .go.id kalau ingin masuk dalam komunitas atau forum komunitas ini. Dan mohon bersabar kalau misalnya karena ini dalam kondisi maintenance terus, tapi yang pasti akan tercover kok nanti. Baik, saya jeda dulu, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Tetaplah di TV Peduli. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan juga kami pun mengapresiasi teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya anggap ini adalah sebuah forum diskusi yang sangat bergizi. Bagaimana kita harus paham betul sebagai warga negara bukan hanya menggunakan hak pilih kita secara maksimal, tetapi mekanisme-mekanisme pun kita harus paham supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu. Berapa sih anggota Bawaslu, teman-teman? Berapa sih itu? Betul. Jadi kita harus jadi Bawaslu terpercaya di masyarakat. Nah, ini tadi kita sudah ada di 45 menit bergeser dari pukul 10 ya. Ini kita mau ini lagi tentang berkaitan tentang follow up tadi ya. Ada cek fakta tadi sempat disondong Pak Ketua. Seperti apa Pak Ketua? Izin silakan. Ya, jadi cek fakta ini adalah tahapan terakhir di mana apabila anggota ataukah siapa yang menjadi peserta di Jarimu Aksi Pemilu ini telah menyampaikan pengaduan atau laporan. Nah, untuk mengantisipasi biasanya kan masyarakat mengatakan ini fungsinya apa? Kita menyampaikan pengaduan, kita menyampaikan laporan, tetapi kita tidak tahu perkembangannya sampai di mana. Update laporan pengaduan kita sampai di mana. Nah, di aplikasi ini ada forum cek fakta. Cek fakta inilah yang akan menyampaikan kembali sampai di mana hasil pengaduan atau pelaporan yang disampaikan melalui halaman forum. Karena kenapa? Tadi saya ulang, admin akan meneruskan ke kabupaten kota yang dimaksud, namun
tindak lanjut yang telah dilakukan oleh kabupaten kota terkait pengaduan dugaan pelanggaran itu akan disampaikan kembali melalui aplikasi Jaring Mengawasi Pemilu. Jadi masyarakat akan bisa tahu perkembangannya. Masyarakat tidak akan berpikir bahwa ini hanya kita menyampaikan saja tetapi tidak jelas tindak lanjutnya seperti apa. Nah, di cek fakta inilah masyarakat bisa melihat kembali sampai di mana progres atau hasil pengaduan yang mereka sampaikan melalui halaman forum. Jadi jangan khawatir seperti itu karena akan ada follow up yang akan dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Jangan khawatir karena semuanya terintegrasi. Jadi mungkin teman-teman masuk di link ini bukan berarti yang permasalahan mungkin nih karena tabe izin Pak Ketua memanfaatkan mengefisienkan waktu yang tersisa. Jangan sampai ini linknya seluruh Indonesia, sedangkan persoalan ini mungkin di Parepare. Di Parepare, betul. Apakah orang Parepare tahu, sedangkan saya kan lapornya di admin universal nih, bagi operatornya bagaimana gitu, gimana Pak Ketua? Ya, jadi ini tadi fungsinya saya jelaskan kembali. Ketika kita sudah menjadi anggota, masuk di halaman forum untuk melakukan diskusi atau menyampaikan pengaduan, admin akan meneruskan, admin yang di RI nih, yang tadi disampaikan secara nasional, dia akan memilah bahwa pengaduan ini wilayahnya daerah mana. Maka admin ini akan meneruskan ke kabupaten kota yang bersangkutan untuk diproses, dijadikan informasi awal dan segera ditindaklanjuti. Prosesnya seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir karena nanti kalau bisa kejadiannya di sini kan teman-teman akan menyebutkan lokasinya. Iya, langsung ke lokasi kabupaten kota yang dimaksud. Jadi kalau misalnya setelah dikirim laporan itu, pengaduan ini akan langsung diteruskan ke Bawaslu bersangkutan, daerah masing-masing. Nah, tapi ini mungkin pertanyaan saya sebelum kita berpisah, Pak Ketua, bagaimana kemudian identitas pelapor? Nah, saya kan melapor nih Pak Ketua nih, saya takut kan gitu ya. Nah, identitas pelapor seperti apa Bawaslu memberikan perlindungan untuk teman-teman yang bisa dikatakan saya bilang tadi membantu kerja-kerja Bawaslu? Jadi memang ini menjadi suatu pertanyaan dari pemilu ke pemilu sebelumnya mengenai identitas pelapor. Kalau di Bawaslu jelas-jelas kita nyatakan kerahasiaan identitas pelapor. Cuma ini dalam bentuk aplikasi Jaring Mengawasi Pemilu. Saya pikir aplikasi Jaring Mengawasi Pemilu ini yang muncul sebagai pengadu misalnya itu hanya nama akun yang muncul, tetapi data pribadi tidak akan dimunculkan karena itu ada di server dan dipegang oleh admin Bawaslu RI. Sedangkan kita Bawaslu sudah menyatakan kerahasiaan identitas pelapor itu pasti kita rahasiakan. Nah, justru saya kira ini mungkin akan lebih berkembang karena biasanya kalau pelapor itu kan enggan, apalagi kalau melihat pilkada pemilu kemarin, kalau bersebelahan bertetanggahan kan enggan untuk langsung datang melaporkan karena pasti ketahuan. Nah, justru melalui Jaring Awasi Pemilu ini bisa menyampaikan suatu aduan, menyampaikan suatu laporan misalnya tidak dengan langsung diketahui oleh siapapun di sekelilingnya karena data-data pribadi ini disimpan oleh admin Bawaslu RI dan itu kami rahasiakan. Nah, kalau mengenai perlindungan apanya ini kan kita ada Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira setelah ada pengaduan telah terdeteksi oleh teman-teman kepolisian, Bapak Kapolres sudah bersiap juga untuk melakukan perlindungan tentang itu. Yang pasti ini adalah tugas kita bersama untuk mengawasi secara bertahap seperti apa agar nanti kita hak pilih ini betul-betul saya yakin bahwa itu semuanya akan dilindungi. Kalaupun misalnya kita muncul di ruang virtual, ruang chat secara terpublik begitu ya, toh kita kan ini juga saya bilang tadi itu sesuai dikatakan Pak Ketua bahwa kita kan punya bisa aja nama siapa akunnya yang tidak akan teridentifikasi dan saya yakin nawa itu yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, jangan takut deh kan sesuatu yang baik yang mau kita lakukan kan untuk melaksanakan ini dengan bagaimana pemilu ini berjalan sehat. Nah, seperti itu. Terakhir mungkin Pak Ketua ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa sebelum kita sudahi perjumpaan ini, silakan. Jadi sebagai mewakili Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare menyampaikan ke masyarakat terkait aplikasi Jaring Mengawasi Pemilu ini terkhusus ke kaum milenial yang sudah melek, sudah paham dengan teknologi agar dapat mengembangkan dan menjadi anggota pada Jaring Mengawasi Pemilu ini. Karena kenapa harapan kami Bawaslu
di aplikasi ini kita melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif itu sangat bergantung kepada masyarakat. Tadi telah disampaikan sejauh mana Badan Pengawas Pemilu bisa melakukan edukasi-edukasi ataukah penguatan-penguatan tentang apa-apa yang dilarang dan boleh dalam penyelenggaraan pemilu. Itu peran masyarakat sangat penting. Karena kenapa jumlah personil Bawaslu tidak memungkinkan untuk mengcover ke seluruh titik-titik elemen masyarakat khususnya Kota Parepare. Jadi harapan kami, ayo kita masyarakat mari ikut daftar, masuk untuk kita sharing, kita sering memberikan masukan apa-apa yang bisa menjaga integritas pemilu kita ini biar berjalan jujur, aman dan damai. Amin, insyaallah. Saya di bawah kepemimpinan Bapak Ketua Bawaslu Parepare, Bapak Muhammad Zainal Asnun, saya yakin mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Teman-teman kerja-kerja di Bawaslu harus sehat semuanya supaya bisa melaksanakan tugas dan amanah dengan semaksimal mungkin. Sedikit sebelum saya pamit, saya ingin mengutip statement salah satu senator dari Amerika Serikat, ada Robert F. Kennedy, bilang begini, bahwa pemilu itu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Jadi sebenarnya ini bukan pemilu itu bukan sekedar hak kita, tapi kita punya tanggung jawab di situ. Bukan tugasnya kan ada Pak Zainal dan kawan-kawan. Pak Zainalnya cuma satu, teman-temannya juga cuma sedikit gitu kan. Kita harus menjadi perpanjangan tangan Bawaslu untuk menyukseskan pemilu 2024. Saya pamit, semoga ini bermanfaat dan pastikan Anda terdaftar ya. Saya juga sebentar mau daftar nih di Jarimu Bawaslu supaya kita berkontribusi memberikan yang terbaik untuk negara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Gata. Sampai jumpa pemirsa.